Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal UTBK SBMPTN Matematika Sains Tek tentang statistika, khususnya tentang rataan gabungan. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang pembahasan soal UTBK SBMPTN Matematika Sains Tek tentang statistika, khususnya tentang rataan gabungan. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas ya rumus yang kita gunakan nanti dalam soal, yaitu X bar gabungan ya, nilai rata-rata gabungan sama dengan X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 ya, dibagi N1 tambah N2. Ini jika di dalam soal itu yang digabung adalah dua kelompok. Jika tiga kelompok, adik-adik tinggal tambahkan saja, tambah X bar 3 kali N3 per, nanti ini tinggal tambah N3 dan seterusnya. Kalau 4, X bar 4 tambah kali N4 per ini tambah N4, seperti itu. Ini yang di dalam lingkaran merah ini hanya untuk gabungan jika kelasnya atau kelompoknya ada dua kelompok. Oke, dimana X bar itu adalah nilai rata-rata gabungan, X1 nilai rata-rata kelompok 1, X bar 2 nilai rata-rata kelompok 2, N1 jumlah kelompok 1 dan N2 jumlah kelompok 2. Jadi langsung saja kita lihat contoh 1 ya. Nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 7 ya. Jika nilai rata-rata siswa putra 6,5 dan nilai rata-rata siswa wanita 8, maka berapa perbandingan jumlah siswa putra dan wanita? Berarti ini kelompok-kelompoknya yaitu kelompok 1 yaitu kelompok siswa putra dan kelompok 2 kelompok siswa wanita, di mana gabungannya yaitu nilai satu kelas ya. Berarti ini ada dua kelompok. Kita buat adik-adik rumusnya. X bar gabungan sama dengan X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 bagi N1 tambah N2. Nilai rata-rata matematika suatu kelas 7. Berarti ini tadi yang satu kelas ini yang gabungan ya adik-adik. Berarti ini yang X bar gab ya, gabungan. Di bawah X gab ini kita buat 7 sama dengan X bar 1 ini adalah kelompok 1. Misal yang kelompok 1 kita misalkan siswa putra, yang kelompok 2 ini adalah siswa wanita misalnya. Oke, kelompok yang putra itu kita tahu di soal bahwa nilai rata-ratanya 6,5, berarti X bar 1 6,5. N1 belum diketahui ya jumlah siswa putra, tetap N1 saja adik-adik. Tambah X bar 2 yaitu nilai rata-rata kelompok 2, kelompok wanita, yaitu nilai rata-rata siswa wanita 8, berarti X bar 2-nya 8 kali N2 per N1 tambah N2. Yang ditanyakan perbandingan siswa putra dan wanita, berarti N1 banding N2. Berapa jawabannya? Oke. Adik-adik, untuk mencari perbandingannya adik-adik kali silang yang ini. Ya, 7 dikali silang dengan N1 tambah N2. Oke, ini 6,5 N1 ditambah 8 N2. Ini adik-adik kalikan ke dalam. 7 ini milik N1 juga milik N2. Berarti 7 N1 ditambah 7 N2 sama dengan 6,5 N1 tambah 8 N2. Karena kita mau cari perbandingannya, adik-adik pisahkan N1 dengan N2.
7N1 di sebelah kiri, maka 6,5N1 pindah ke sini, positif jadi kurang. 6,5N1 pindah ruas ya. 6,5N1 ini pindah ke kiri, jadi negatif di sini. Oke, di sini 8N2, 7N2 ini pindah ke sini, jadi kurang 7N2. Oke, kita selesaikan. 7 kurang 6,5 yaitu 0,5N1 ya. Sama dengan 8 kurang 7 1N2. Adik-adik untuk cari perbandingan ini adik-adik jangan langsung seperti ini. Adik-adik harus buat N1 per N2. Ya harus buat seperti ini. Karena per inilah yang menandakan perbandingannya ya. Jadi adik-adik buat N1 per N2. Berarti kalau seperti ini N1 tetap di sini, N2 pindah ke sini. Ya. Sedangkan 1 tetap di sini, 0,5 pindah ke sini. Oke, jadi N1 tetap di sebelah kiri, N2 yang pindah. 1 tetap, 0,5 yang pindah. Ini kalau kita kali silangkan jadi yang atas ini. Ya, N1 kali 0,5, 0,5 N1, N2 kali 1, 1 N2. Jika adik-adik kali silang tidak menjadi yang ini, berarti salah posisinya yang ini. Jadi kalau dikali silang harus hasilnya yang ini. Oke, dapatlah perbandingannya 1 banding 0,5. Jarang sekali Opsen menuliskan 1 banding 0,5. Biasanya perbandingannya tidak berkoma. Supaya hilang koma ini kita kali 10. Ya. 1 dikali 10, 10. 0,5 kali 10, 5. Dan ini disederhanakan. Sama-sama bagi 5. Oke. Sehingga hasilnya 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Jadi N1 banding N2. Jadi N1 per N2 ini sudah N1 banding N2. Yaitu 2 banding 1. Jadi jawabannya 2 banding 1. Kalau ditanya N2 banding N1. Ya 1 banding 2. Yang ini yang ditanya adalah putra dan putri. Berarti putra kan 1 tadi. Putri 2. Jadi 1 banding 2, N1 banding N2, 2 banding 1. Jadi jawabannya D. Seperti itu adik-adik. Adik-adik kita lihat contoh soal kedua. Nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas adalah 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Banyaknya siswa semula adalah, yang ditanya berarti ini banyaknya siswa semula. Jadi langsung saja tulis X-GAP sama dengan, karena ini ada dua kelompok, X1 kali N1 ditambah X2 dikali N2 bagi N1 tambah N2. Oke, setelah digabungkan nilai rata-rata kelas tersebut ya, setelah digabungkan menjadi 6,8. Berarti 6,8 ini rata-rata setelah digabungkan, buat di bawah S-GAP 6,8. Nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas 6,9. Ini sebelum digabungkan. Berarti yang sebelum digabungkan ini kita misal kelompok 1. Mula-mula kelompok 1 rata-ratanya 6,9. Jumlahnya belum diketahui. Ini yang ditanya, banyak siswa semula. Ya, bukan semua nih adik-adik, semula. Banyaknya siswa semula. Berarti ini N1. Ya. Kemudian X bar 2, rata-rata gabungan, rata-rata kelompok 2. Kelompok 2 adalah siswa yang digabungkan tadi, 2 siswa baru. Rata-ratanya kita cari 6 dengan 4. Ya, 4 tambah 6 bagi 2. Jadi ini rata-ratanya 5. 10 bagi 2 kan 5. Jadi X bar 2-nya 5. Rata-rata 2 siswa tadi. Kita rata-ratakan. Oke. Jumlah siswanya 2. Per jumlah siswa N1 kan belum diketahui. Yang ditanyakan jumlah siswa semula. Ditambah N2-nya 2. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik kita lanjutkan. 6,8 sama dengan 6,9 N1 ditambah 10 per N1 ditambah 2.
kita kali silangkan ya adik-adik. Ya, 6,8 ini kita kali silangkan dengan N1 dan 2 karena dia milik N1 dan milik N2. 6,9 N1 tambah 10. Ini kita kalikan ke dalam adik-adik. Jadi 6,8 N1. Ini 6,8 kali 2 kita kalikan 16, 12, 13 berarti 13,6 ya adik-adik. 13,6. Ini 6,9 N1 tambah 10. Kita kumpulkan yang N1 dengan N1 pindahkan. Bagusnya pindahkan ke kanan karena ini 6,8, 6,9 lebih besar 6,9. Jadi ya 13,6 di sini kurang 10. Yang 10 ini pindah. 6,9 N1 kurang 6,8 N1. Ya, supaya kita tidak bingung dengan negatifnya ya. Oke, 13,6 dikurang 10 kan 3,6. 6,9 kurang 6,8 kan 0,1 N1. Sehingga kita sambung di sini adik-adik. Sehingga N1 sama dengan 3,6 bagi 0,1. 3 sama-sama kali 10 adik-adik. 3,6 kali 10, 0,1 dikali 10. Jadi 36 per 1. Hasilnya 36. Jadi banyaknya siswa semula 36 siswa. Seperti itu adik-adik, jawabannya A. Oke adik-adik, kita lihat soal yang ketiga. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas. Berarti ini ada X1, X2, X3 nanti adik-adik. Dengan siswa 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7, 8, dan 7,5. Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 dan kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah, berarti ini ditanya nilai rata-rata gabungan ya. Berarti di sini S-GAP sama dengan X1 N1 ditambah X2 N2 ditambah X3 N3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3. S-GAP ditanya. X1 adalah nilai rata-rata kelompok 1 atau kelas pertama. Ini kan sudah berurut nih adik-adik. Kelas pertama 7, kelas kedua 8, kelas ketiga 7,5. Berarti ini 7 kali. Banyaknya siswa kelas pertama 25. Berarti N1-nya 25. Tambah rata-rata kelompok 2 8 dari sini. Banyaknya siswa kelas kedua. Nah, ini kita ambil dari kalimat ini. Kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua. Kita tahu bahwa jumlah seluruhnya adalah 100. Dikurang tadi kelas pertama 25. Berarti tinggal 75 orang untuk kelas kedua dan ketiga. Kelas ketiga 5 orang lebih banyak. Jadi kalau kita bagi, berarti kelas ketiga 5 orang lebih banyak. Berarti kalau 75, berarti kelas ketiga 40, kelas kedua 35. Kenapa? Karena jumlahnya harus 75. 40 tambah 35 kan 75. Ini kelas kedua. Ini kelas ketiga. Kelas ketiga harus 5 lebih banyak. Kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua. Ya, jadi kita jumlahkan 25 tambah 35 tambah 40 hasilnya harus 100 ya. Jadi X2 8, N2 adalah 35. Dan ditambah, ini tidak boleh terbalik adik-adik karena nanti N2 kalinya harus dengan 8. N3 harus kali dengan X bar 3 yaitu 7,5 ya. 7,5 kali N3-nya yaitu 40 per. Jumlahnya tadi 25 tambah 35 tambah 40. Kalau adik-adik mau buat langsung 100 boleh. Karena jumlahnya kan otomatis 100 juga ya adik-adik. Oke adik-adik, seperti ini. Kemudian ya untuk mempermudah adik-adik, ini bilangannya lebih sederhana kan. Ini sama-sama bisa bagi 5 nih.
Ya, berarti adik-adik ini kan 100. 100 dibagi 5 kan hasilnya 20. Jadi ini kan jumlahnya 100 ini. Adik-adik ubah menjadi 5 kali 20. Karena 5 kali 20 kan 100. Ini adik-adik keluarkan 5. Atau ini 5 kali berapa? 25. 5 kali 5 berarti ini 7 kali 5. 35 di sini. Ya. Ini kan dibagi 5 nih. Dibagi 5 tinggal. Berarti ini kan 7 kita buat saja. Ini dibagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. Berarti ini 7 kali 5. Ditambah 35. Setelah kita bagi 5. Hasilnya adalah 7. Berarti di sini 8 kali 7 ya. 8 kali 7. Ini kita bagi 5. Dapat 8. 7,5 kali 8. Oke adik-adik. Oke, ini kan 5-nya bisa dicoret. Ya, sehingga bilangan yang kita kalikan itu lebih mudah, angkanya lebih kecil. 7 kali 5, 35. 8 kali 7, 56 ya. 7,5 kali 8. Nah, ini kita kalikan adik-adik. 7,5 kali 8 di sini ya. 75 kali 8, 04. 8 kali 7 kan 56. 56 tambah 4, 60 ya. Ini karena koma tadi 1 ya, 7,5 kita buang 01 ini, jadi hasilnya 60. Bagi 20, karena 5 sudah dicoret. Jadi ini karena sama-sama bisa bagi 5 ya, 25 bagi 5, 5. 35 bagi 5, 7. 40 bagi 5, 8. 5-nya kita letak di luar sehingga bisa bagi sini. Sehingga angka-angka yang dikalikan itu lebih sederhana. Jadi adik-adik tak perlu mengalikan 35 kali 8 di sini kan besar. Mending 7 kali 8 ya. Oke adik-adik kita lanjutkan ya. Ini 35 tambah 56 tambah 60 ya. 35 tambah 56 91 ya adik-adik. 91 ditambah 60. 151 dibagi 20. Inilah yang harus kita bagikan. Oke, kita bagikan adik-adik di sini. 151 bagi 20 mendekati 78 kan lebih ya adik-adik. 7 kali 20 kan 140. Kita kurangi. Kebetulan lihat opsinya semua 7 koma ya. Ini kurangi 1, 11, tambah 0. Tambah 0 ya naik koma. Karena ini 0-nya minjam. 110 bagi 20. Ini dah jelas 5. Karena kalau 6 kan 120 lewat. Jadi sini 100. Kurangi. Turun 0. Turun 1, 10. Pinjam 0 lagi. 100 bagi 20, 5. Hasil di sini 100. Jadi hasilnya 7,55. Jadi nilai rata-rata gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah 7,55. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan untuk tes UTBK SBMPTN dalam memahami materi statistika, khususnya tentang rataan gabungan. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.